Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Nuwasil qira'atana insyaallah ala kitab Syarh al-Aqidatil Wasithiyah. Qala ma yustafadu minal ayatil karimah. Faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, ayat-ayat yang banyak yang berkaitan dengan ru'yatullah, ru'yatul mu'minin di Rabbil Alamin, dilihatnya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Qala yustafadu minha isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Naam, dari ayat-ayat ini kita ambil faedah menetapkan ru'yah, penglihatan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Wa annaha a'dhamun na'im alladhi yanalunah. Bahwasanya ngelihat Allah Azza wa Jalla adalah nikmat yang sangat besar, yang paling besar yang mereka dapatkan. Wa hadza huwa qaulu sahabah wa tabi'in wa immatil muslimin. Dan ini adalah pendapatnya sahabat, tabi'in dan imam kaum muslimin. Ijma' ikhwan fillah, ya. Udah gitu hadisnya apa? Mutawatir. Khilafan li Rafidhah wal Jahmiyah wal Mu'tazilah alladziina yanfawna ru'yah wa yukhalifuna bidzalikal kitab wa sunnah wa ijma' salafil ummah wa immatiha. Berbeda dengan orang-orang Rafidhah Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka menafikan ru'yah. Mereka dengan hal tersebut menyelisih Al-Quran Sunnah, ijma' para salaful ummah dan para imam-imam salaf. Wa ya'tamiduna ala syubahin wa hiyatin wa ta'lilatin batilatin minha. Di mana mereka di dalam menolak sifat ru'yah ini sebenarnya mereka bersandar kepada syubhat-syubhat yang lemah dan alasan-alasan yang batil. Minha di antaranya adalah qauluhum isbata inna isbata ru'yah yalzamu minhu isbatu anna Allah fi jihah. Kata mereka apa? Sesungguhnya menetapkan ru'yah melazimkan dari isbat ru'yah tersebut, ya, bahwa menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu fi jihah, pada suatu arah. Berarti kan Allah di atas arsy gitu kan? Ya, atau Allah Azza wa Jalla dilihat gitu kan? Berarti Allah Azza wa Jalla berada di suatu arah. Arah yang dapat dilihat orang. Paham ya? Walau kana fi jihatin lakana jisman. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla itu berada di dalam jihah, arah, ini bahasa mereka ya, alul kalam. Lakana jisman berarti Allah itu adalah jism, mujassam, seperti kita, ya, yatajassam. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik. Sedangkan Allah itu tersucikan dari hal tersebut. Berarti nggak bisa gitu. Wal jawabu an hadhihi syubhah, jawaban dari syubhat ini adalah an naqul, kita katakan lafdzul jihah fihi ijmal. Lafaz jihah itu adalah lafaz yang mujmal. Nah, di dalam Al-Qur'an pun Allah tidak menafikan pada dirinya lafaz atau sifat jihah dan juga tidak menetapkan untuk dirinya jihah. Kaidahnya kalau nggak dinafikan dan nggak ditetapkan dan lafadznya mujmal, itu nggak boleh langsung kita tolak, nggak boleh langsung kita terima. Tapi kita harus tanya, mal muradu bil jihah? Apa yang dimaksud dengan jihah itu apa? Paham ya?
Nah, kita jawab di sini. Kita katakan lafdzul jihah fihi ijma'. Lafaz jihah itu masih memiliki makna yang ijmal, umum. Fa in urida bil jihah annahu halun fi syai'in min makhluqatihi fa hadza batil. Kalau yang dimaksud dengan jihah berarti Allah Azza wa Jalla halun, ya, menempati, bertempat, ya, fi syai'in min makhluqatihi, pada suatu tempat dari makhluk-makhluknya, maka ini batil. Ya, karena kan semua makhluknya Allah SWT. Ars sekarang makhluknya Allah, bukan? Misalkan kalau dikatakan Allah Azza wa Jalla berarti di ars, berarti Allah butuh makhluk. Nah, gitu. Atau Allah Azza wa Jalla kita tetapkan, kita dapat melihatnya, berarti Allah Azza wa Jalla ini berada, menempati, nempel atau bertempat di suatu tempat, yang mana tempat tersebut pasti makhluk. Kata dia gitu. Ini kalau yang dimaksud jihah, maksudnya ini adalah ini. Maksudnya jihad adalah Allah halun fi syai'in min makhluqatihi fa hadza batil. Ini batil. Wal adillah tarudduhu. Dan dalil-dalil membantah hal ini. Dalil-dalil membantah hal demikian. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla berada di makhluknya. Ya, umpamanya di mana gitu dan semisalnya. Wa hadza la yalzamu min itsbati ru'yah. Dan yang kayak gini, ya, bukan kelaziman dari penetapan ru'yah. Ketika kita tetapkan ru'yah, maka enggak lazim bahwasanya Allah Azza wa Jalla bertempat fi syai'in min makhluqatihi, enggak lazim. Paham ya? Itu bukan perkara yang lazim, bukan perkara yang ya harus ada kayak gitu, enggak. Ya, karena Allah sendiri yang mengabarkan Allah dilihat. Bagaimana? Ya, Allah dilihat, kemudian ketika Allah dilihat Allah jatuh pada suatu perkara yang tidak mungkin bagi Allah. Ini lebih nggak mungkin lagi, ya. Teori mereka lebih nggak mungkin lagi, makanya nggak masuk akal. Wa in urida bil jihah, tapi kalau yang dimaksud dengan jihah annahu subhanahu fawqa makhluqatihi, bahwasanya Allah berada di atas makhluknya, ya, fa hadza tsabitun lillah, maka ini baru tetap bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika kita katakan Allah Azza wa Jalla fil jihah, Allah berada di jihah, di suatu arah. Ya, di suatu apa? Arah. Kita katakan arahnya ini maksud apa? Kalau jihatul ulu, na'am. Allah Azza wa Jalla huwal ulu, huwal ali. Lahu sifatul ulu. Ya. Istiwa'u ala arsyihi. Allah Azza wa Jalla jihadnya di mana? Ulu, tinggi, di atas arsy. Paham? Paham ya? Itu maksudnya dikatakan jihad. Kalau kayak gitu, maka inilah tetap. Maka ini apa? Perkara yang tetap bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada lafaz ihtimal, mujmal kayak gitu nggak usah dipakai, nggak usah digunakan, karena orang masih bisa menafsirkan ke sana dan ke sini. Paham ya? Wa nafihu batil. Adapun menafikan Allah Azza wa Jalla fi jihatil ulu, kebatilan. Dan bukan berarti ketika Allah Azza wa Jalla berada di fil makan al-ali, tempat yang tinggi, ya, misal di Al-Quran sangat jelas di atas arsy, bukan berarti Allah Azza wa Jalla itu butuh kepada arsy, butuh kepada makhluknya. Lah, bukan itu. Itu tidak melazimkan juga. Allah Azza wa Jalla ghaniyun 'anil alamin. Naam. Wa huwa la yatanafa ma'a ru'yatihi subhanahu. Dan ditetapkannya tingginya Allah Azza wa Jalla itu tidak menafikan Allah Azza wa Jalla itu bisa dilihat. Tidak menafikan Allah Azza wa Jalla bisa dilihat. Naam. Nah, barakallahu fikum. Berarti nanti Allah Azza wa Jalla di hari kiamat yura ma'a uluwihi wa dunuwihi. Allah dilihat, ya, bersama tingginya Allah dan jauhnya Allah dari makhluknya. Ntar kita akan jelaskan insyaallah. Di dalam hadis juga terada dalil-dalilnya tentang masalah ulu, masalah ru'yah. Nah,
Ini kan kita masih bahas tentang masalah di dalam ayat ya. Baik. Yang kedua, di antara ucapan mereka, istadallu biqaulihi ta'ala li Musa. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala kepada Musa, lan taroni. Ya. Lan taroni. Kamu enggak akan melihat aku, wahai Musa. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Ketika Musa meminta Allah untuk yatajalla, menampakkan dirinya. Kata Allah Azza wa Jalla, antarani, walakin unduru ilal jabal, kata Allah. Tapi lihatlah kepada gunung tersebut. Ya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tersebut tetap kokoh, nggak hancur, maka kamu bisa melihat saya nanti. Wow ya. Tapi apa? Falamma tajalla na'am rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqah. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla munculkan dirinya, mau menampakkan ke gunung, maka gunung tersebut hancur. Musa pingsan. Dan ini menafikan lantaron ini di dunia, bukan di akhirat. Kita bicara akhirat, bukan bicara dunia. Di dunia kita, para ulama sepakat bahwasanya nggak ada yang dapat lihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala. Semua. Kecuali Nabi SAW, para ulama khilaf. Para ulama apa? Khilaf. Udah kita bahas kemarin di ini kayaknya. Udah belum? Di usul sunnah itu? Yang dulu kajian di Ramadan belum? Ada di situ. Udah kayaknya. Wal jawabu an hadzal istidlal, jawabannya dari dalil ini adalah annal ayatul karimah waridatun fi nafsi ru'yah fi dunya. Ayat yang mulia ini datangnya itu fi nafsi ru'yah, dia tentang penafian ru'yah di dunia wala tanfi subutaha fil akhirah, tidak menafikan tetapnya ru'yah di akhirat, kama sabata fil adillatil ukhra, sebagaimana yang telah sabit pada dalil-dalil yang lainnya. Nah, wa halatun nas fil akhirah takhtalifu ala an halatihim fid dunya, dan keadaan manusia di akhirat nanti itu berbeda dengan keadaan mereka ketika di dunia. Jelas nggak akan bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antum melihat riwayat yang menunjukkan arsy Allah Azza wa Jalla sebesar apa? Ini kursinya Allah sebesar apa? Wasi'a kursiyuhu samawati, luas kursinya Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, arsy ini adalah tempat apa? Maudhi' qadamai, tempat dua kakinya Allah. Ini dua kakinya Allah. Paham? Kursi ditaruh. Antum jangan bayangin kayak gitu, jangan. Terusnya barakallahu fikum, ini baru apa? Kursi. Nah, sekarang arsy-nya Allah ini semana. Udah kita jelaskan dahulu kan? Antara arsy dan kursi itu ya seperti apa? Cincin yang dilempar ke padang pasir. Jauhnya. Paham ya? Maka bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Adapun di akhirat tidak mustahil karena sangat jelas kabarnya. Kabarnya sangat jelas. Baik, yang ketiga, istadallu biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Di mana mata tersebut, mata kita ini tidak akan mampu untuk idrok, mendapatkan Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin lihat.
Ya. Wal jawabu an hadzal istidlal, jawabannya dari dalil ini apa? Annal ayah innama fiha nafyul idrak wa laysa fiha nafyur ru'yah. Ayat ini itu menafikan idrak, bukan menafikan apa? Ru'yah. Ru'yah ini lebih khusus daripada terbalik. Apa betul ya? Ru'yah lebih khusus daripada idrak. Idrak lebih umum, lebih luas cangkupannya. Gitu ya. Wal idrak ma'nahu al-ihatah. Idrak ini maknanya mendapatkan. Mendapatkan ini secara cangkupan yang menyeluruh, luas, menyeluruh, ihatah. Fallahu ta'ala yarahul mu'minuna wa la yuhituna bih. Allah Azza wa Jalla nanti dapat dilihat oleh orang mukminun, tapi orang mukminun tidak dapat melingkupi Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Ihatah apa? Lingkupi ya. Antum tahu kan maknanya? Ya, ihatah. Melingkupi. Ya, mencangkupi. Enggak bisa. Lihat di sini, bal nafyul idrak yalzamu minhu wujudu ru'yah. Bahkan menafikan idrak melazimkan darinya adanya ru'yah. Fal ayah min adillati itsbati ru'yah. Makanya dalil di atas ini sebenarnya yang mereka gunakan itu di antara dalil yang menetapkan ru'yah bagi Allah, bagi orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dari kiamat nanti. Idrak ini bagaimana? Antum, idrak ini berarti melingkupi apa? Semua yang ada di sini. Paham ya? Tapi kalau antum ru'yah, khalas, ngelihat doang. Itu beda. Mereka menggunakan dalil yang salah. Nah, ini dari sisi mana isbat ru'yah dari ayat ini? Ana bawakan di sini ucapannya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari tafsir beliau. Agak panjang, cuma ana potong yang cukup. Naqala Ibnu Jarir At-Tabari qaulal ulama. Nah, ini Ibnu Jarir menukilkan ucapan ulama, fal mu'minuna wa ahlul jannah yarawna rabbahum bi absarihim. Ini di dalam menafsirkan surat Al-An'am ini ya, bisa antum lihat nanti. Orang beriman dan ahlul jannah mereka ngelihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka. Wala tudrikuhul absar wala tudrikuhu absaruhum. Dan akan tetapi Allah Azza wa Jalla itu tidak akan bisa didapatkan secara menyeluruh, secara ihatah oleh pandangan mereka. Di mana mananya apa? Mananya apa? La tudrikuhul absar, annaha la tuhitu bihi. Bahwasanya pandangan manusia tidak akan bisa melingkupi Allah Azza wa Jalla. Idh kana ghaira jaiz an yusufullah bi anna syai'an yuhitu bihi. Kenapa? Karena bukan termasuk perkara yang dibolehkan. Itu Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat Allah dapat dilingkupi, enggak boleh. Ya. Wala yuhituna bihi ilma dan semisalnya. Jelas dinafikan. Jadi idrak itu maknanya ihatah. Ru'yah ya ru'yah, hanya sekadar lihat. Tapi itu udah kenikmatan yang sangat besar. Jadi harus kita bedakan. Jangan kita samakan ini. Nah. Baik. Wa qaulul muallif rahimahullah. Dan ucapan muallif rahimahullah taala di dalam matan wa hadzal babu fi kitabillah katsir. Dan bab ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ai babu isbati asma'illahi wa sifatihi fil Qur'an katsir. Bab di dalam menetapkan nama dan sifat Allah di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Wa inna ma dzakaral muallifu ba'dhu, akan tetapi di sini muallif hanya menyebutkan sebagiannya saja. Faqad warada fi ayatin katsiratin min kitabillah isbatu asma'illahi wa sifatihi ala ma yaliqu bihi. Nah, melihat di sini sesungguhnya ya mu'alif itu menyebutkan sebagian saja. Maksud Ibnu Taimiyah hanya menyebutkan sebagian. Faqat warada fi ayatin katsirah, dan sungguh telah datang dalam ayat yang sangat banyak dari Al-Qur'anul Karim
menetapkan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla ya ala ma yaliqu bihi, yang sesuai, yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Naam. Mana ya? Wa man tadabbara al-Qur'an ay tafakkara fi, barang siapa yang memikirkan, tadabbur, meneliti, belajar, wa ta'ammal, mencermati ma yadullu alaihi minal huda, ya mencermati perkara yang menunjukkan atasnya, atas isbat asma wa sifat, atas Al-Qur'an dari petunjuk, tabayyana lahu tariqul haq, maka ittadhaha lahu sabilus shawab, akan jelas bagi dia jalan menuju kebenaran. Wa tadabburul Qur'an huwal matlubu min tilawatihi. Tadabbur Al-Qur'an ini adalah perkara yang dituntut dari tilawahnya. Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah Al-Qur'an yang aku turunkan kepadamu, sifatnya memberkahi atau sifatnya berkah, ya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kasratul barakah. Tujuannya apa? Bukan cuma tilawah, bukan cuma dibaca. Tujuannya supaya seorang bisa mentadaburi ayat-ayatnya, dan juga orang yang memiliki kecerdasan bisa yatadzakkar, mengingat, memperingatkan dirinya tentang akhirat, tentang azab dan semisalnya. Kelalaian, malas, ya, mengingatkan diri tentang pahitnya dunia, jeleknya dunia. Ya, jangan tertipu antum. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka enggak mau mentadabburi Quran? Enggak mau baca tafsir, enggak mau kajian kitab, enggak mau belajar ilmu. Am ala qulubin aqfaluh, atau jangan-jangan di hati mereka ada gemboknya. Aqfal. Banyak ini gembok. Ini kalau hati udah digembok ini susah. Ya. Hati kalau udah digembok, hati kalau udah dicabut hidayahnya sama Allah, itu susah untuk ini lagi. Lebih lagi bagi kita yang udah pernah hijrah. Gitu ya. Atau kita dulunya orang maksiat atau apa. Kita udah punya ilmu. Udah punya ilmu nih. Ilmu hidayah udah sampai kepada kita. Kita berpaling lagi dari hidayah tersebut. Berpaling lagi menuju kesesatan, menuju maksiat, kelalaian dan semisalnya. Biasanya ya, realita yang ada, wakilnya, itu susah buat kembali lagi. Karena dia tahu ya, kayak dulu lagi. Paham? Nah, beda mungkin sama orang-orang yang dia hijrahnya belakangan, dia baru tahu, Masya Allah, ternyata kayak gini agama. Nah, Allah berfirman, afalam yatadabbarul qaul, apakah mereka enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Al-mu'minun. Nah, selesai pembahasan tentang isbatul asma wa sifat minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an. Sekarang kita masuk pembahasan baru, bab baru, bab yang berkaitan dengan menetapkan asma wa sifat tapi melalui jalur sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah itu baru ijma, habis itu baru selesai. Nah itu ya. Nah tentang ijma tentang usul ahlus sunnah wal jamaah, antar masalah iman juga dibahas di sini. Nah, taib. Masih lama waktunya nih. Qala al-istidlalu ala isbati asma'illahi wa sifatihi minas sunnah. Ada enggak di situ? Rul, antum cetakan antum ada? Enggak ada. Langsung faslun. Antum ada? Ada judulnya. Beda. Hah? Lah tadi apa emang? Hah? Apa? Enggak, tadi istidlal ada, antum ada? Antum ada, Bun?
Baik. Nah, berdalil di dalam menetapkan sunnah dari sunnah Nabi SAW. Di dalam menetapkan asma sifat, afwan. Tsumma fi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih hafizahullah taala qauluhu tsumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza atfun ala qaulihi fi ma sabaq. Ini summa ini ataf. Ataf kepada ucapan beliau pada yang telah berlalu, yang awal dulu. Nah, wa qad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa Allah bihi nafsah fi suratil Ikhlas. Nah, itu kan jauh kan? Dan sungguh telah masuk pada pembahasan ini apa yang Allah sifati dengannya untuk dirinya dalam surat Al-Ikhlas ila akhirih. Wa ma wasafa bihi nafsah fi suratil Ikhlas wa dakhala fi ma wasafa bihi nafsar Rasul sallallahu alaihi wasallam merabbah fi ma waradat bihi sunnah as-sahihah. Nah, juga itu. Dan juga masuk di dalam pembahasan ini apa yang telah disifati oleh Rasulullah SAW untuk Rabbnya fima waradat bihi sunnah as-sahihah, pada apa-apa yang datang dengannya dari sunnah sahihah, li'anna sunnah ya al-aslu tsani, karena sunnah ini adalah pokok yang kedua, dalil yang kedua, alladzi yajibu ruju' ilaihi ba'da kitabillah ya azza wa jalla, yang wajib kita kembali kepadanya setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, dalil kita kan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Cuma dalam akidah ini, lebih lagi dalam bab asma sifat juga, kita nggak boleh menggunakan dalil kecuali 3 aja. Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Nah. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berdebat, bertikai, sengketa fi syai'in, pada suatu perkara, mau banyak atau dikit, ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengembalikan segala perkara kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, ya, min kulli jihad, dari setiap aspek. 6. Waraddu ilallah warruju' ila kitabih waraddu ila Rasulullah SAW ba'da wafatihi aw ruju' ila sunnatihi. Kembalikan perkara kepada Allah maksudnya kembali ke Al-Quran, kepada Rasul maksudnya kembali ke setelah wafatnya, dikembalikan kepada sunnahnya. Wa sunnatul lughatan, sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, jalan. Secara istilah, hiya ma warada an Rasulillah min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ini indal muhaddisin. Sunnah menurut istilah para ulama hadis itu adalah yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, atau penetapan. 6. Taib. Jadi barakallahu fikum ikhwani fillah. Jadi di dalam menetapkan Al-Qur'an, dalam menetapkan asma sifat dari Al-Qur'an, summa kemudian di dalam sunnah Nabi SAW. Taib, barakallahu fikum. Sekarang kita bahas fasal makanatu sunnah, kedudukan sunnah. Coba baca. Baca Ki. Berkata sunnah
itu menafsirkan Quran, maksudnya menjelaskan maknanya serta maqasidnya, tujuan daripada Al-Quran tersebut. Apa sih maksudnya, tujuannya? Karena Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW yubayyinu linnas ma unzila ilaih, ya, menjelaskan kepada seluruh manusia segala yang diturunkan kepadanya. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada kamu az-zikra, Al-Quran, supaya kamu menjelaskan kepada para manusia apa yang diturunkan kepada kamu, manuzila ilaihim, dan yang diturunkan untuk mereka ini. Di antara contohnya adalah Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, banyak banget contohnya, kawan ya. Di antaranya, wa'iddul lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah na'am untuk perang ini yang kalian sanggup dari kekuatan. Qala Nabi, kata Nabi SAW, ala innal quwwah rami, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah pada bagian memanah, ya, tim panah. Nah, itu zaman dulu ya kawan. Nah, kalau zaman sekarang ini ala hasabil amkinah wal azminah, tergantung bagaimana tempat dan zaman, masanya. Kalau zaman sekarang perang sama misalkan Amerika pakai panah, ya, sepandai-pandainya Robin Hood memanah tetap aja kena basoka dia. Ya, maksudnya itu di situ pada saat itu karena yang paling kuat adalah panah. Nah, sekarang yang paling kuat apa? Hah? Nuklir, kelar perkaranya udah senjata lah. Sniper. Bareta. Itu paling kuat itu bareta itu. Kalah semua sama bareta. Paling kuat. Itu bareta itu adalah senjatanya para sniper. Kalau antum tahu. Wah, kalau main point blank antum ini makanya tawa-tawa, aduh kacau antum. FF. Denny mana Denny? Marido. Marid. Hah? Nah, jangan gitulah antum, nggak boleh gitu antum. Kalau dia nggak sakit antum nggak bangunin nih, dosa ini semuanya. Ingkarul mungkar itu wajib dia masuk. Wah, dosa ini semuanya nih, karena nggak ada yang menegakkannya. Bukan lupa, sebenarnya bukan lupa, tapi lebih pada tidak memperhatikan satu sama lain. Ya, karena itu sebagian antum telah terpengaruh visual gaya sekarang gitu. Jadi Gen Z ini memang yang ana bahas kemarin ya. Jadi kepekaannya tuh sudah mulai terkikis. Bukan lupa, nggak mungkin lupa. Nggak ada lupa di situ. Nah. Apalagi sakannya sempit. Kalau sakannya luas baru mungkin. Ini kan sakannya satu. Kalau gitu nggak mungkin nyempil di bawah kasur kan. Nah, baik. Antum kalau ada teman antum yang tidur, bangunin. Kalau nggak sakit wajib dia masuk. Taib wa sunnah aidan tubayyinul Quran ayat wadhihu mujmalahu. Sunnah ini menjelaskan yang masih mujmal. Seperti salat, shaum, haji, zakat, wa ghalibil ahkamil lati ta'ti mujmalatan fil Quran, dan seluruh rata-rata hukum yang datang di dalam secara mujmal dalam Al-Quran, tubayyinu hasanatun nubuwah, dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW. Nah, wa sunnah aidan tadullu 'ala al-Qur'an wa tu'abbiru anhu. Sunnah juga tadullu 'ala madalla 'ala al-Qur'an, menunjukkan atas makna yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa tu'abbiru amma abara anhu Qur'an, dan mentakbir, mengungkapkan
tentang apa yang telah diungkapkan oleh Al-Quran. Fatakunu muwafiqatan al-Quran fayakunu hukmu mimma dalla al-kitab sunnah ka asma'illahi wa sifat. Berarti apa? Ya, sunnah ini sesuai sama persis dengan Al-Quran. Berarti hukum dari apa yang ditunjukkan oleh keduanya, na'am, ya, fayakunul hukmu mimma dalla al-kitab sunnah. Berarti hukumnya, na'am, hukum yang ada di sunnah itu sama dengan hukum yang ada di Quran. Seperti asma'illahi wa sifatihi wajib kita tetapkan. Nah, wasafa Rasul bihi Rabbah azza wa jalla min ahadits sahih allati qala syarih hafizahullah taala qauluhu wa ma wasafa ay ila akhirih mubtada'un khabaruhu qauluhu wajibal imanu biha kadzalik. Nah itu ya. Berarti ana terjemah dulu lah di atas matanya supaya nyambung. Dan apa yang disifati dengannya oleh Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla dari hadis-hadis yang sahih. Apa? Sakit. Kenapa itu nggak masuk ya? Hadis-hadis yang sahih yang ditalaqah ahlul ma'rifah bil qabul, yang diterima oleh ahlul ma'rifah, maksudnya ahlul hadis. Maka kalau ada hadis sahih yang kayak gini, yang bicara tentang sifat Allah dan nama-namanya, wajib al-imanu biha kadzalik. Wajib beriman juga dengannya sebagaimana kita beriman kepada Al-Quran. Wajib al-imanu biha kadzalik ay kama yajibul imanu bima wasafallahu bihi nafsah fil Qur'anil Karim. Nah gitu maksudnya. Wajib beriman dengan sunnah, ya, kadzalik sebagaimana juga kita wajib beriman dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Li'anna Nabi SAW kama wasafahu Rabbuhu Azza wa Jalla biqauli, karena Nabi SAW sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sifati dengan ucapannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi enggak berbicara dari hawa nafsu sumbernya, tapi Nabi tidaklah berbicara melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti sunnah juga adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Fa sunnah latina taqa biha Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyun minallah. Sunnah yang dengannya Nabi ucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kamu Alkitab wal hikmah. Fal kitab wal Quran. Quran wal hikmah ya sunnah. Hikmah adalah sunnah. Dari mana antum? Pulau Kapuk. Kirain Pulau Kapuk. Iya, Pulau Kapuk itu. Pulau Kapuk. Tuh, Bantal. Bantal ini kapuk dulunya. Lu tahu nggak kapuk apa? Pohon kapuk, pohon beringin. Yang putih itu, yang ada putih-putih itu. Ah itu dulu buat bantal guling pakai itu, bantal guling kasur pakai kapuk dulu. Sekarang kan busa sama apa gitu ya. Dulu pakai itu, makanya istilahnya gitu. Iya, yang ada biji-bijinya. Nggak tahu zaman antum ada, kan kita ada orang tua nih. Masih ada. Ya berarti antum tua. Karena orang-orang tua. Naam. Wahi al-hikmah maksudnya sunnah. Fayajibul imanu bima warada bi sunnah. Maka wajib beriman dengan apa yang datang dari sunnah. La siyama fi babil i'tiqad, lebih lagi dalam bab i'tiqad. Naam. Jadi jangan sampai kita membedakan, ini kalau sunnah ini kan sunnah bukan Quran. Kita mah nggak mau, kita mau cuma Quran doang. Ini ingkar sunnah biasanya, orang ingkar sunnah, batil ini. Kenapa nggak mau ya? Karena kalau sunnah ini kan yang meriwayatkan orang-orang pada mati udah ya. Kita nggak tahu kejelasannya bagaimana tentang keabsahannya, ya tentang apa namanya sabit atau enggaknya. Maka ini adalah perkara yang batil, perkara yang sangat batil. Ngawur bin ngawur dia. Qala ta'ala wa ma atakum rasul fakhudhu. Segala yang Allah yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian ambillah.
Dan apa yang dilarang, fantahu, sudahilah. Lakin akan tetapi la budda fi qabulil hadis wal imani bihi min thubutihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wajib ya di dalam menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya min thubuti hihi min thubuti an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita pastikan dulu bagaimana tetapnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya bagaimana tentang valid atau tidaknya nih dari Nabi SAW. Kalau valid maka wajib kita terima dan iman. Kalau enggak ya jangan. Walihada qala Syekh rahimahullah, oleh karenanya Imam Syekhul Islam berkata, minal ahadits sihah, dari hadis-hadis yang sihah. Apa sihah? As-sihah jam'us sahih, jamak dari kata sahih. Maksud sahih di sini apa, Rulai? Baik, dah. Baik. Nah, terus Ki, ada nggak Ki? Maksud antum apa? Maksudnya apa Ki? Ada soal di sini. Ya itu ya. Lalu antum apa nih? Iya, bisa. Antum apa? Den. Waduh, baru bangun lagi. Hadis sahih di sini maksudnya apa? Yang mencangkup hadis yang sabit ini. Maksudnya sahih ini yang sabit. Paham ya? Maksudnya mau dia hasan li dzati atau li ghairihi, mau dia sahih li dzati atau li ghairihi. Naam, selagi dia sabit dari Nabi SAW, maka masuk dalam hal ini. Paham dul? Oh nyatet dul. Karena lihat ulangan Abdullah nih, Lumatul Itiqad. Di bawah KKM karena bilang bapaknya, udah nggak usah diberikan, nggak kasih uang dulu selama 3 bulan ya. Kelar antum. Wal hadis sahih adalah huwa manaqalahu rawin adlun tamu dhabti an mislihi min ghairi syudzudin wala illah. Dia adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang perawi yang adil. Apa artinya adil? Betul? Nggak berlaku pakai bahasa Arab. Nah ini bagaimana nih kan ngajar bekunian. Lah, nggak ada itu. Apa artinya? Apa namanya? Apa artinya so? Tak dulu, diam dulu. Lah, dikit lah. Ada antum nih. Bisa, San. Ya, San. Antum apa? Den boy. Makan aghlabu ahwalihi ta'ah. Yang mana kebanyakan keadaannya dia di atas ketaatan, enggak gampang maksiat, enggak mudah maksiat. Dia berusaha untuk taat terus. Itu namanya adil. Dosa-dosa besar dia enggak lakuin. Nah, ya atau dalam yang lain ada al-malakatul lati tahmilul mar'a ala mulazamati taqwal muru'ah wa jinabi sayyi'ah, ada min fisqin atau syirkin atau bid'atin ila akhirih. Dia adalah ketangkasan, kemampuan yang membawa seorang untuk selalu takwa. Maksudnya selalu takwa di sini itu aghlabu ahwali ta'ah, dan meninggalkan perkara-perkara yang merusak murahnya. Tamud dabat, apa tam dabat dul? Ya elah.
Apa artinya tam dobet ini? Kacau. Apa artinya tam dobet? Siapa? Ya Bon. Bon, nggak ada di situ Bon. Ngapain tuh ngeliatin di situ? So, bisa ada berapa tam dobet? Apa aja? Kitab itu apa maksud dobet kitab? Saudara? Masya Allah. Nah, itu dobet ada dua, kitab sama sodar. Dobtul kitab ya jaga kitabnya. Sodar itu ya hafalan. Al-Misli, dia nih rawi yang ada tam dobet ini meriwayatkan dari yang semisalnya. Tanpa adanya syad, nyeleneh, tanpa adanya illah. Ilahnya qadihah ya, ilah yang mencacatkan. Wa fahuwa majtama' fihi khamsatu syarat, berarti hadis ini adalah hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Pertama adalah ruwat, ruwatnya adal, kemudian dobatuhum, dobat, ya ruwatnya dobat, ittisalu sanad, sanadnya bersambung. Kenapa? Itu an mislihi, ya harusnya ila muntahahu mungkin gitu ya. Kemudian salamatu min illah, selamat dari illah qadihah, salamatuhu min syudzuz, selamat dari syad. Wa qawlu talaqaha ahlul ma'rifah qabilaha wa akhadha biha ahlul ilm bil hadis. Hadis yang dapat diterima, yang telah diterima dan diambil oleh ahlul ilmi bil hadis, sesuatu diambil oleh ahlul hadis. Fala ibrata bi ghairi minna, maka berarti di sini enggak dianggap kalau orang yang dia selain daripada ahlul hadis. Sama dzakara Syekh rahimahullah amthilatan mimma warada fi sunnah min sifatillah azza wa jalla faqala. Kemudian di sini Syekh rahimahullah menyebutkan contoh-contoh dari yang datang dari sunnah Nabi SAW, dari sifat Allah azza wa jalla. Berkata, ini pembahasan yang pertama, subutun nuzulul ilahi ila sama'id dunya ala ma yaliqu bi jalalih. Tetapnya sifat turun bagi Allah azza wa jalla ke langit dunia sesuai bagaimana kelayakan yang layak dengan keagungan Allah azza wa jalla, ya. Layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah azza wa jalla. Fa min dzalika mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di antara hal itu adalah contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sampai akhir hadis. Ini muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Qala syarih hafizahullah, qauluhu yanzilu rabbuna ay nuzulan la yaliqu bi jalalihi. Maksudnya Allah azza wa jalla turun nuzulan, betulan turun. Paham ya? Turun dengan turun yang layak dengan Allah, keagungan Allah azza wa jalla. Ini dikatakan nuzulan, ini penekanan taukid. Maksudnya nuzul yang hakiki. Turun yang apa? Hakiki. Apa artinya turun? Ma'ruf turun. Kayak gitu. Nu'minu bi, kita wajib beriman dengannya, wala nusyabbihuhu binuzulil makhluk. Enggak boleh kita serupai turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Li'anna subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Karena Allah azza wa jalla tidak ada sesuatu apapun yang dapat serupa dengannya. Enggak ada. Ya Allah punya sifat nuzul. Nuzulnya Allah azza wa jalla itu tidak serupa dengan nuzulnya apa? Makhluk. Sebentar ya. Ini apa ini orang? Mana tadi? Ya. Jadi laisa kamitslihi ini adalah kaidah untuk apa? Isbat bila
Isbatu bila tamtsil. Tanzihu bila ta'til. Ini ayat ini kaidah dibangun di atasnya, di antaranya isbatu bila tamtsil, kita menetapkan sifat Allah tanpa harus kita permisalkan dengan makhluknya, dan kita mensucikan Allah Azza wa Jalla tanpa harus menafikannya. Karena di sini apa? Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Ini cuma contoh aja sami basir. Yang lain-lain kita tetapkan bisa dengan ayat ini. Dengan kaidah ayat ini. Kita tetapkan tanpa mentamsil. Kenapa? Karena dinafikan tamsil. Dan kita nafik tanzih Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai', kita tanzih tapi tanpa mentaktil karena Allah menetapkan gitu. Paham ya? Nah, di seluruh sifat kayak gitu. Ila sama idunia ay as-sama ud-dunya min idhafatil mawsuf ila sifatihi. Langit yang ada di dunia. Langit dunia. Langit apa namanya yang ma'ruf. Nah, dulu langit dunia mana? Bisa di bawah. Yang di bawah siapa? Jodoh. Jodoh itu di mana? Di langit apa di bawah? Hah? Kan jodoh itu di Lauhul Mahfuz kan ya? Soalnya jodoh itu udah Allah Azza wa Jalla tetapkan di Lauhul Mahfuz. Cuma kayaknya antum udah mulai kelihatan nih. Tapi nggak pasti dulu, jangan baper dulu. Taib. Antum fokus dulu belajar dulu, jangan mikirin akhwat. Masih kecil akhwatnya. Taib barakallahu fik. Hina ya bakal thuluthul lail akhir, ketika masih tersisa waktu sepertiga malam terakhir. Birafil akhir sifatan li thuluth, dengan merafa akhir, karena akhir ini adalah sifat untuk thuluth. Berarti apa? Sepertiga malam yang akhir. Allah Azza wa Jalla turun. Wa fi hadza ta'yinun li waqtin nuzul ilahi, ini di sini dalam hadis ini terdapat ta'yin, penegasan dengan pasti waktu turunnya Allah Azza wa Jalla. Qauluhu fastajibalah fa'utiyah wa aghfiralah fastajibalah. Nah, barang siapa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir, seraya berkata, Allah Azza wa Jalla berkata, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fa'astajibalah, maka aku akan kabulkan. Binasbi ala jawab istifham, dengan nasab sebagai jawab istifham, ya walaupun dengan an-mudmaratan ba'da fa'asababiyah wujuban. Wa kadzalika qaul, sama juga yang ini, fa'utiyah man yas'aluni, siapa minta sama aku nanti saya berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, yang minta ampun saya ampuni. Saya apa? Ampuni. Maka kalau antum butuh apa-apa, minta kepada Allah. Di antaranya di sepertiga malam terakhir. Wa qaulu fa'astajibala ay ajibu da'watul akha, saya akan jawab, kabulkan doanya dia. Nah, ini hadis yang pertama yang menetapkan tentang sifat nuzul bagi Allah Azza wa Jalla. Wa syahid minal hadis, sedikit lagi. Syahid daripada hadisnya adalah, inti pendalilannya, anna fihi thubutan nuzul ilahi, di dalamnya terdapat penetapan turunnya Allah Azza wa Jalla. Wa huwa min sifatil af'al, ini termasuk sifat fi'liyah. Sifat turun sifat apa? Fi'liyah. Wa fil hadits aidan isbatul ululillah ta'ala, di dalam hadisnya juga terdapat penetapan sifat ulu, tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Fa innan nuzul yakunu min ulu, karena turun itu ya adanya dari yang tinggi. Wa fihi radu ala man awwal al hadits bi anna ma'anahu nuzulur rahmati aw amrih, di dalam ini juga terdapat bantahan bagi orang yang mentakwil hadis ini, menyelewengkan hadis ini dengan makna turunnya Allah Azza wa Jalla itu bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya atau perintahnya, perkaranya. Na'udzubillah. Berarti rahmatnya Allah itu cuma turun di situ doang, seperti jam malam. Perkaranya atau malaikatnya berarti layak ya apa? Berarti yang kayak gitu lancang banget
berkata man yad'uni fastajibalah, man yastaghfiruni faghfirlah, lancang itu berarti. Enggak ada yang berani mengatakan demikian kecuali siapa? Allah. Li'anna al-asl al-haqiqatu wa 'adamul hadzf, karena hukum asal dari kalam itu adalah di atas hakikat dan tidak ada penghapusan. Jadi kalau ditanya takdiri itu, itu alasan ruli itu biasanya. Mahdhuf takdiri itu ruli. Nah, al-asl fil kalam al-haqiqah. Wa li'annahu qala, karena Allah azza wa jalla ini berkata, ini qarinah di antara qarinah yang menunjukkan nuzulnya hakiki. Man yad'uni fa astajibalah fahu fahal yuqal, apakah dapat dipahami masuk akal antaqula rahmatuhu au amruhu hadzal maqal, ya apakah dapat kita pahami ya masuk akal rahmat atau perintahnya atau perkaranya Allah itu berbicara dengan perkara demikian? Enggak akan. Ini namanya qarinah yang sangat kuat menunjukkan yanzilu nuzulan haqiqiyan. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini isbatul kalam lillahi ta'ala, menetapkan sifat kalam bagi Allah azza wa jalla haitsu ja'a fihi fayaqul. Juga terdapat penetapan kalam di mana Allah azza wa jalla ya, di dalam hadis tersebut mengatakan fayaqulu. Paham ya? Allah berkata ila akhiri wa fihi isbatul ita' wal ijabah wal maghfirah lillahi ta'ala, dan juga di dalam hadis tersebut terdapat penetapan al-i'ta', pemberian, wal ijabah, pengabulan doa, wal maghfirah, dan pengampunan bagi Allah azza wa jalla. Wa hiya sifatu af'alin, ini semua sifat apa? Sifat fi'liyah. Ya, tata'allaq bi masyiatillah. Na'am, mata kana, mata sya'a, kaifa sya'a, haitsu sya'a. Nah. Wa qawlu muttafaqun alaihi ay bainal Bukhari wa Muslim. Muttafaqun ala hadzal hadis bainal Bukhari wa Muslim, disepakati Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.